Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas di dalam pelanggarannya, atau orang yang sombong, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini dua sifat yang berbeda, sombong dan lebih mengutamakan dunia. Kita sama-sama mengetahui sombong ini pantasnya hanya untuk Allah, karena sombong itu menganggap dirinya lebih afdal, lebih utama daripada yang lain. Lah kalau sesama makhluknya Allah, ini enggak ada yang perlu disombongkan, karena satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin dia memiliki kelebihan dalam satu hal, tapi memiliki kekurangan di dalam hal yang lain. Tapi temannya mungkin memiliki kelebihan di dalam kekurangannya dia, tapi memiliki kekurangan di dalam kelebihannya dia. Jadi nggak bisa disombong satu sama lain. A, alim, B, bodoh. Tapi B memiliki kelebihan, misalnya punya akhlak yang A nggak punya. Nggak bisa A sombong dengan ilmunya kepada si B, atau B sombong dengan akhlaknya kepada si A. Loh, ini masing-masing memiliki kekurangan, walaupun kekurangannya itu tidak sama. Dan masing-masing memiliki kelebihan, walaupun kelebihannya juga tidak sama. Karena itu tidak sepantasnya manusia dengan manusia itu saling sombong. Apalagi kita manusia mau sombong apa nih sing disombongno. Kita kalau sombong tentang kekuatan itu loh, kita baru punya kekuatan kapan? Waktu bayi kita nggak punya kekuatan. Berdiri sendiri nggak bisa, duduk nggak bisa, minta digendong, minta diberdirikan. Kemudian makan nggak bisa, hanya ASI, susu. Baru beberapa bulan dia belajar mengunyah, itu pun yang lembut, baru nanti yang keras ketika sudah mulai tumbuh gigi. Jalan belum bisa, ditata. Setelah 1 tahun mungkin, atau kurang dari 1 tahun, atau lebih dari 1 tahun baru bisa jalan, tapi tidak memiliki kekuatan. Keserendel di titik tipe. Baru punya kekuatan kapan? Paling SMP, paling SMA. Karena masih SD diserendel gur. Baru punya kekuatan, beberapa tahun kemudian lemah lagi, dia sudah nggak punya kekuatan lagi. Kata sombong kekuatan cuma dia punya beberapa tahun toh. Beberapa tahun saja dia memiliki kekuatan, setelah itu nggak punya kekuatan lagi. Nafas panjang misalnya. Kapan dia memiliki nafas panjang? Ketika muda, remaja, muda, dia punya nafas panjang. Tapi kalau sudah tua, ngos-ngosan misalnya, tidak mampu lagi nafasnya panjang. Mangan aja titik, makan ini, duduk Melayu ini, makan, ngunyah, ngos-ngosan misalnya, kayak orang Melayu. Apalagi dijak Melayu, tidak ngos-ngosan meneng, nyungsep.
Loh, kita mudah sombong. Apanya yang mau disombongkan dari kita ini apanya? Kekuatan kita memiliki hanya beberapa saat, nafas panjang hanya beberapa saat. Mau sombong, nggak pantas. Sama sekali tidak pantas. Sekalipun kita memiliki kelebihan yang kita miliki dari orang yang lain, misalnya kulitnya punya kelebihan halus, bagus daripada yang lainnya. Kemudian wajahnya ganteng atau cantik, memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Sak kota detok sing paling ayu misalnya, punya kelebihan. Kemudian mau sombong, ojo, jangan. Sepeda motoran logur titik babras pisan. Kulit yang halus tadi jadi kasar. Kalau nggak jatuh, tua titik mulai keriput. Akhirnya bedake ditebelno. Artis-artis itu kadang bangga, umur sekian masih kelihatan muda, bangga deh. Eling kon ngilangno iku mang tek piro. Lek ndak ono duit emang ndak iso koyo ngono. Bangga dia, bangga dengan menipu itu. Sing alami. Nah kalau itu dilakukan untuk suaminya enggak apa-apa. Untuk job. Biar dapat job. Jadi biar enggak berhenti status artisnya. Larang dibelani. Ini saknone. Enggak pantas sombong, karena itu Imam Ali menegaskan sudah. Manusia ini awwaluhu nutfatun madzirah. Wa akhiruhu jifatun qadhirah wa bainahuma yahmilul adharah. Katanya Imam Ali, manusia itu awal ciptaannya dari sperma yang menjijikkan. Saya sering gambarkan, jangan kan spermanya orang lain, sperma sendiri kita jijik. Mimpi basah, teles, tak enak kabeh, jijik kudu ngumbah. Ini spermanya diri kita sendiri, apalagi spermanya orang lain. Kita jijik. Pada akhirnya nanti siapapun dia, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia kiai, mau dia ulama, kalau sudah mati menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Nah, kecuali ada orang-orang tertentu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti al-ulama ul-amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang yang hafal Quran, orang yang mati syahid. Ini beda. Ini kita bahas secara umum. Secara umum orang itu kalau sudah mati menjadi bangkai. Lah bangkai itu baunya wangi ya? Enggak, bangkai itu baunya busuk. Jangankan yang bulanan, harian aja. Belum beldos iki, durung beldos, wis mambu. Apalagi kalau sudah beldos. Belum beldos, orang angkat gak kuat, gak mampu. Nah, tikus itu kalau mati. Belum beldos isinya itu. Kita sudah gak kuat. Kadang katanya buak itu ambil nyak kayu putih tali, nyak telon cek dah mambu. Iku pun masih tembus. Kalah minyak telon atau minyak kayu putihnya telon kalah. Apalagi kalau sudah belum, itu tikus. Kalau manusia luwe nemen. Darah baunya amis. Apalagi yang ada di dalam perut kita. Kabeh panganan melbu. Ote-ote melbu, tahu berontak melbu, gedang goreng melbu, kacang hijau melbu, ketan melbu, sego A, sego B melbu, semuanya masuk, nggak ada yang ditolak. Ditawari iki, nggih, tawari iki, nggih, mungkin suket tok sing ndak, suket tok sing ndak. Tapi coba suket pisan, mari ngono ganti wis jenenge. Suket tok sing ndak wis. Masuk semua di sini. Terus lek metu wangi ya. Jangankan barang yang di dalam keluar,
Si anginnya tok loh, mampu wisan. Anginnya tok wis mampu, apalagi barang yang di dalamnya keluar. Makanya itu manusia menjadi jifa ghadhirah. Terus semasa hidupnya bawa permata apa kita di perut kita ini. Di dalam tubuh kita ini membawa intan apa? Membawa emas dan perak. Membawa sesuatu yang berharga. Tidak, yang ada di dalam tubuh kita ini air. Yang ada di dalam tubuh kita darah, yang ada dalam tubuh kita kotoran dan yang lain sebagainya. Lihat kambing ketika kita sembelih. Apa di dalamnya? Enggak ada kemudian intan permata di dalamnya, emas dan perak, enggak ada. Isinya kotoran. Akhirnya dikok nang kali, diberseni ususnya dan yang lain sebagainya. Sama dengan kita, enggak ada bedanya. Makanya mau sombong apanya yang disombongkan? Enggak ada yang patut sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Allah Maha sempurna. Kalau Allah sombong, pantas. Selain Allah sombong, enggak pantas sama sekali. Makanya lihat Nabi Muhammad, kedudukannya sekalipun tinggi, kedudukan Nabi Muhammad tinggi, melebihi segala-galanya. Ketampanan Nabi Muhammad, enggak ada sedikit pun manusia yang bisa menyusulnya. Sekalipun operasi plastik dimanapun dia, enggak ada yang bisa menyusul ketampanan Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad sombong dengan kedudukannya di sisi Allah? Apakah Nabi Muhammad sombong dengan ketampanannya? Apakah Nabi Muhammad bangga dengan pengikutnya karena lebih banyak daripada yang lain? Tidak, Nabi Muhammad akhlak, adab, tawadhu. Enggak sombong Nabi Muhammad. Enggak sombong, justru tawadhu. Makanya orang yang sombong dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci sama Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak mencintai orang yang sombong. Jangankan orangnya, sifat-sifat orang sombong enggak disenangi. Sifat-sifat orang sombong enggak disenangi sama Allah. Di antaranya apa? Memakai sarung sampai di bawah mata kaki. Itu sifatnya orang sombong, enggak disenangi kok sama Allah. Sehingga diharamkan itu. Kalau memakai sarung, ngelember sampai di bawah mata kaki dengan niat sombong haram. Tapi kalau nggak niat sombong nggak apa-apa. Nggak niat sombong, ini gawe ini kok ngono aja nih, nggak isok gawe sarung, akhirnya gawenya seperti itu. Nggak niat sombong nggak apa-apa. Tapi kalau niat sombong haram. Haram. Loh, ini sifatnya aja, perbuatannya aja. Belum tentu orangnya sombong. Tapi kalau sudah seperti itu nggak disenangi sama Allah. Nggak disukai. Ini sombong. Lalu yang kedua, wa atharal hayatad dunya. Lebih mementingkan urusan dunianya daripada akhirat. Kalau sudah dunianya mulai mengkhawatirkan, fokus dia, konsentrasi, tidak mau diganggu sekalipun oleh anaknya, apalagi orang lain. Ganggu sedikit, ribut, rame, sampai yang lainnya pun mendengar dan mengetahui. Tapi kalau urusan akhiratnya, males, menurun ibadahnya, kok enggak pernah baca Quran lagi, kok sholat duhanya sekarang jarang dikerjakan, sholat witirnya kok Ramadan tok sekarang, enggak seperti dulu lagi, menurun. Ini enggak ada, bingung, kemudian berusaha, enggak ada. Nah ini berarti lebih mementingkan dunianya daripada akhirat. Wow, kalau dunia dievaluasi terus ini. Kemarin ini laku, dilihat barangnya habis, yang ini kok enggak jalan, kasih tanda.
dilihat, ditawarkan, tapi kok banyak yang nggak mau. Oh, ada tanda merah sudah. Berarti ini nggak perlu dikulak lagi. Kelihatannya barangnya kurang menarik. Oh, evaluasi, nggak ada yang masuk 1 hari itu bingung, kepikiran, mikir, ya Allah apa dino iki rek, nek sing mlebu blas, ya iki, nek sing mlebu iki panganan ya mlebu, duit metu, mosok nek sing mlebu bingung. Kalau masalah dunia, tapi kalau masalah akhirat, nggak sholat berjamaah, nyantai, nggak ada sesuatu yang hilang, nggak bersedekah, biasa, nggak bingung, nggak merasa ada kekurangan dalam kehidupannya. Ini lebih mementingkan akhirat ini, lebih mementingkan dunia ini. Padahal yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kenapa? Allah memerintahkan kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Nabi pun menjelaskan dan menerapkan dalam kehidupannya untuk kita contoh, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Para aulia, para ulama, mereka kehidupannya lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Lah kenapa? Kok kita nggak mengikuti mereka? Padahal kalau kita amati, mereka itu lebih enak daripada kita. Coba orang yang kerja, pagi keluar dari rumah berangkat kerja, pulang, kadang lembur-lembur. Kadang lembur. Ada yang kerjanya itu bukan hanya 8 jam. Jam 8 ketemu jam 8. Jam 8 pagi ketemu jam 8 malam. Jam 8 malam ketemu jam 8 pagi. Kon tuku omah sebelah, kon tuku omah atau tuku tanah sebelah omahe. Kerja beberapa tahun, ndak iso sih. Ndak bisa. Bisa dengan nyicil tapi. Bang nyicil. Ya sapa sing ndak iso? Anake sampean sing sekolah ya iso lek nyicil. Kok nyelengi bendina duit jajanane kok saulan gawe bayar ya iso. Kalau nyicil siapa yang ndak bisa? Anak bayi bendina dikei duit ambek ibuke engko gawe nyicil ya iso. Suruh beli cash ndak bisa. Padahal kerjanya luar biasa. Mulai pagi sampai sore, sampai malam terkadang. Nggak cukup di pabrik, omahe digekno toko buat tambahan masukan, tapi tetap bingung sih, saya bingung, saya ndolek ae tambahan, walaupun itu dengan mendolimi orang atau dengan membodohi orang atau membohongi orang, dia akan lakukan dengan nyari tambahan tadi. Ini masalah susah hidupnya mereka. Susah, orang yang mementingkan dunia ini kehidupannya susah. Tapi lihat para aulia, mereka meneladani para tabi'in, meneladani para sahabat, meneladani Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lainnya. Tenang mereka, tapi iso tuku tanah, bisa punya tanah. Ya, walaupun ditukokno enggak apa-apa, yang penting iso duwe tanah. Loh dari mana dia bisa dapat tanah ini? Ayo coba dari mana? Ya karena dia lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunia. Akhirnya datang tanah untuk dia walaupun itu ditukokno wong. Walaupun dia enggak bisa bikin sendiri-sendiri, tapi karena dia lebih mengutamakan akhiratnya, akhirnya dia punya tanah. Coba kalau dia kerja, enggak duit tanah. Enggak punya. Dia bisa punya ini karena lebih mengutamakan akhiratnya. Lihat para ulia, lihat para ulama. Oh, punya tanah di sana, dibangun masjid atau dibangun mushola atau dibangun madrasah atau dibangun pondok loh. Iso sak bangune. Walaupun proposal yang jalan, tapi tetap dapatnya itu karena lebih mengutamakan akhiratnya. Ayo coba kawan kerja,
mending kon bangun dhewe, ndak dadi. Ndak jadi masjid-masjid itu. Masjid-masjid oleh ono. Lama ndak jadi bangun mulai biyen. Kenapa? Lah karena masjid itu orang di dalamnya masih lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Akhirnya masjid tidak jadi. Di mana-mana itu kalau bangun masjid ndak cukup 1 tahun. Bertahun-tahun. Kita keliling aja sekitar Mojosari aja. Ada masjid mulai biyen. Saya masuk Mojosari setelah pulang dari Hadramut, itu baru jadi 3 tahun yang lalu, bayangno. Baru jadi 3 tahun yang lalu. Mulai tahun 2004 atau 2005, baru jadi 3 tahun yang lalu. Sok suwen-suwen. Padahal kota amal ndak cukup. Masih lari sana lari sini. Citas jadi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Koyok bangun sak kota masjid gede ini. Durung masjid kok Masjidil Haram iku jan. Cuma lebar berapa itu? Suwene luar biasa. Lah kenapa? Karena lebih mengutamakan dunia daripada coba semuanya yang di dalam itu susunan ketakmiran khususnya lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Cepet jadi ini. Cepet. Untuk apa? Bangun masjid ini. Ya, kita mau mengadakan majelis taklim supaya orang sekitar ini mengerti ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya yang nggak bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran. Loh, ini untuk akhirat, duduk gaya api-apian. Masjid desa luwih api daripada masjid desa iko. Loh, gaya api-apian. Ndak dadi suwe dadine. Suwe. Ndak bisa, harus lebih mengutamakan akhirat. Tapi kalau kita sudah mengutamakan dunia daripada akhirat, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Di mana kita akan ditempatkan oleh Allah? Orang yang sombong dan orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau sudah seperti itu, tempatnya orang yang sombong, tempatnya orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, itu adalah neraka jahim. Neraka tempatnya, bukan surga. Di dunia dia bisa bangga dengan kekayaannya, dengan keberhasilannya, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang menangis, menjadi orang yang tersiksa karena ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Kok bisa? Ya jelas. Orang yang lebih mengutamakan dunia itu, dia akan meninggalkan kewajiban demi kewajiban. Kalaupun dia tidak meninggalkannya, dia tidak akan menjalankannya dengan sempurna. Banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Allahu Akbar, pikirannya jalan di kalkulatornya ini. Iya, aku mangkula, iku regane kok sak min ya. Ya apa ngedole iki? Ini tidak berhenti nih. Baca dia Fatihah, baca dia surat, kadang jadi imam. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada dalam pikirannya ini lafaz Allahu Akbar itu dihayati, direnungi, nggak ada. Kemudian membaca doa al-iftitah, diresapi, tidak ada. Pikirannya kalkulator yang jalan. Barang dagangan yang belum diambil atau yang sudah diambil. Sambil doa, mudah-mudahan cepat payune kira barang-barangku. Loh, tidak sempurna. Nah, karena itu akhirnya tempat yang pantas adalah neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang rendah hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang dibenci. Ya, sifat-sifatnya iblis, sifat-sifatnya setan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifatnya para nabi, sifatnya para sahabat, sifatnya para tabi'in, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, orang yang lebih mengedepankan ibadah ketaatan daripada kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diampuni, orang-orang yang dirahmati, dan orang-orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma
Amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi